Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat subuh, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid, masih di bab yang ketiga. Bab yang ketiga di hadis yang terakhir ya, dari dalil bab yang ketiga ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad ya, dengan redaksi yang lain. Ini hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Bersumber dari Husain ibn Abdurrahman ya, Husain ibn Abdurrahman yang disebut dengan Husain ibn Abdurrahman As-Sulami. Ini seorang ahadut tabi'in as-siqat ya, seorang tabi'in yang terpercaya. Ya, siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan sahabat atau muridnya sahabat, itu tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi. Ada lagi yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Nah, ini tabi'ut tabi'in berarti muridnya tabi'in. Jadi 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun ya, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah para sahabat yaitu tabi'in, muridnya para sahabat yang ketemu dengan sahabat. Ya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian kelompok setelahnya itu tabi'ut tabi'in, yaitu muridnya dari tabi'in, tidak ketemu dengan Nabi. Ini Husain ibn Abdurrahman As-Sulami ya, salah satu ya tabi'in yang terpercaya. Dia berkata, Husain berkata, kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Aku pernah bersama dengan Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ini adalah min akabirit tabi'in, termasuk di antara pembesarnya dari kalangan tabi'in dalam hal ilmu, dalam hal wara', kehati-hatian. Ya, ini Sa'id ibn Jubair, dan beliau termasuk min talamid Ibn Abbas. Beliau termasuk di antara murid-muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Antum tahu Ibnu Abbas itu sahabat yang muda waktu itu, tapi ilmunya sangat luas. Ya, kenapa? Karena beliau ya paling bersemangat dalam mencari ilmu agama dari kalangan para sahabat yang muda-muda. Beliau kadang siang-siang itu datang ya ke sahabat yang tua untuk mendapatkan hadis. Padahal siang-siang di Arab itu waktunya apa?
tidur, istirahat. Kadang beliau tetap datang menanyakan satu hadis. Artinya beliau sangat gigih dalam mencari ilmu agama, sehingga beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan juga banyak ilmunya dan banyak murid-muridnya. Dan diantara muridnya adalah Sa'id ibn Jubair, ya, muridnya Ibnu Abbas. Dan Sa'id ibn Jubair ini, ya, beliau, ya, termasuk diantara yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj, ya, ini termasuk diantara yang dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada, ya, yang disebutkan oleh Husain ibn Abdurrahman As-Sulami, ya, beliau berkata, aku pernah, ya, bersama dengan Sa'id ibn Jubair, ya, rahimahullah. Faqal, maka Sa'id ibn Jubair berkata, faqal ayyukum ra'al kawkabal lazi in qaddal barihah. Kata Sa'id ibn Jubair, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Ya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Kata Sa'id bertanya. Fakultu, kata Husain, aku berkata, anak saya. Summa qultu, kemudian aku pun berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludigtu. Akan tetapi aku tidak dalam keadaan salat, enggak. Aku enggak salat maksudnya. Aku lihat tadi malam bintang jatuh, tapi aku enggak salat. Akan tetapi aku disengat kalajengking. Qal, maka Sa'id bertanya, fama sana'ta, kemudian apa yang kau lakukan? Qala irtaqaitu, kata Husain, maka aku pun minta untuk diruqyah. Diruqyah. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mencermati ucapan siapa tadi, Husain ibn Abdurrahman, saya yang melihat tadi malam bintang jatuh tapi aku enggak sholat, menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ya, beliau tidak ingin dituduh, ya, bahwa beliau itu rajin ibadah. Kalau kita kan, ya Ustaz, saya bangun tadi malam, ya alhamdulillah dapat berapa rakaat? 11, ya. Dan bacaannya juga panjang-panjang, Ustaz. Enggak. Dia langsung mengatakan lam akun fi salat, tapi aku enggak salat. Aku enggak salat, akan tetapi aku disengat oleh kalajengking. Kemudian tatkala ditanya, terus apa yang kau lakukan? Maka qal, aku pun berkata, irtaqaitu, maka aku pun minta untuk diruqyah. Artinya aku minta, ya, agar ada orang yang, ya, meruqyahku dengan bacaan Quran. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu kata Syekh Saleh, ya, Al-Fauzan, nanti dijelaskan detail, yaitu dibacakan, ya, kepada orang yang terkena sesuatu sakit, ya, atau disengat binatang berbisa, dari Al-Quran wal ad'iyah, dan doa-doa dibacakan dari Al-Quran dan doa-doa, kemudian ditiupkan ke tempat yang terkena penyakit itu namanya ruqyah. Jadi ruqyah itu dibacakan Al-Quran, ya, atau doa-doa kepada orang yang tertimpa sakit atau orang yang terkena sengatan di tempat yang terkena sakitnya itu, atau dibacakan. Itu namanya ruqyah. Ya, tapi ingat, di antara, ya, pengobatan yang, ya,
bermanfaat. Ya, artinya orang yang meruqyahnya itu yakin. Orang yang meruqyahnya yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan Allah. Jadi yakin. Dan bacaannya pun mesti jelas. Bukan komat kamit tapi nggak tahu apa ini yang dibaca. Ya, kadang ada orang yang seperti itu, dia komat kamit gitu. Kitanya takut juga. Akhirnya bilangnya apa? Auzubillah, ya supaya tidak terkena doa-doa yang macam-macam. Tapi bacaan Quran dan doa-doa yang waridah, yang ada dan yang jelas. Maka aku pun, kata Husain, minta untuk diruqyah, orang membacakan Quran kepadaku dan doa-doa. Kemudian Sa'id bertanya, fama hamalaka ala zalik, apa yang membuatmu melakukan itu? Ya, kok kamu melakukan ini, minta orang lain meruqyahmu, kenapa? Apa yang membuatmu melakukan ini? Qult, maka aku pun berkata, haditsun haddasana Asy-Sya'bi. Karena ada sebuah hadis Sya'bi menceritakan kepada kami. Maka kata Sa'id, wa ma haddatsakum, apa yang diberitakan Sya'bi kepada kalian? Qultu, aku pun berkata, haddatsana an Buraidah. Kata Sya'bi, Buraidah ibn al-Husayb menceritakan kepada kita, annahu qal, bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah, tidak ada ruqyah yang paling mujarab dan bermanfaat kecuali dari penyakit ain. Penyakit ain itu apa? Penyakit ya, dari orang yang hasad, dengki kepada kita. Dengan pandangannya yang hasad, dengki, gak senang, itu bahaya. Ada yang seperti itu? Ada. Ya, ada orang-orang yang memang ya pandangannya itu bahaya. Makanya disebut dengan penyakit ain. Maka disebutkan di sini, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab dan bermanfaat kecuali ya untuk apa? Dari penyakit ain, yang terkena penyakit ain, dan humah, dan penyakit karena disengat binatang buas. Ya, ini ya, dua hal ini mesti berhati-hati. Makanya kalau kita melihat sesuatu, ya, ucapkan dengan doa, Masya Allah, kemudian Barakallahu fi, ya, semoga Allah memberkahinya, ya. Jangan melihat sesuatu dengan pandangan yang sinis, yang tidak senang, akhirnya saudara kita malah apa? Terkena mudarat, ya. Bahkan ini terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ya, ada seorang sahabat yang mandi. Ada yang mandi. Ya, kemudian ya ternyata yang lain itu melihat sahabat, karena memang kulitnya putih. Dilihatin gitu, karena putih ini orang. Ya, akhirnya terkenalah ain dan jatuh dia. Jatuh. Ya, kemudian apa? Kemudian ya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya agar apa? Agar ya mengucapkan sesuatu yang sifatnya doa. Ya, makanya kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu benar terjadi. Ya, apabila kalian ya ingin bisa disembuhkan, maka kata Nabi di antaranya bisa dimandikan, ya, atau ya bisa dimandikan dengan bekas air mandinya orang yang tadi ya, yang apa namanya, yang melihatnya itu dengan pandangan yang sinis, atau dibacakan kepadanya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Itu juga bisa. Ya. Kemudian juga tatkala disengat ya binatang, itu bisa diruqyah, dibacakan.
Ini dibacakan dengan Al-Quran atau doa-doa ya, dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh telah baik orang yang mendengarkan sampai perkataan riwayat tadi. Kata Sa'id, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Nah ini intinya. Akan tetapi kata Sa'id ibn Jubair, akan tetapi Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kami. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat tadi sebelumnya itu kan aku minta untuk diruqyah. Nah, ini nanti bertentangan dengan hadis ini. Akan tetapi kata Sa'id ibn Jubair, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umam, diperlihatkan kepadaku al-umam, kelompok-kelompok diperlihatkan kepadaku. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan kepadaku kelompok umat. Umat-umat ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku pun melihat seorang nabi bersamanya cuman beberapa orang pengikut. Ar-rahat itu kata para ulama antara 3 sampai 9. Jadi kata Nabi, aku melihat seorang nabi pengikutnya berapa? Berapa? Beberapa orang, 3 sampai 9. Ya, ini seorang nabi. Jadi kalau kita cuman pengikutnya berapa? 10, 20 ya. Ya, berarti melebihi Nabi tadi. Nabi cuman ada, kata Nabi, pengikutnya itu cuman beberapa orang, 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulan. Dan seorang nabi, ya ada seorang nabi yang pengikutnya cuman berapa? 1 atau 2. Lihat ya. Pengikutnya cuma berapa? 1 dan 2. Kadang-kadang mikir ini ada nabi, pengikutnya berapa? 1, yang ngikutin 1 atau 2, yang lainnya tidak beriman. Yang lainnya tidak beriman. Jadi sebetulnya bukan jaminan orang yang pengikutnya banyak itu berada di atas kebenaran, enggak. Nabi aja pengikutnya ada yang 1 sampai 2. Coba gimana? Untuk misi kajian gitu ya atau kemana yang datang cuman 2 ya. Atau tinggal 1 yang bertahan gitu, yang lainnya sudah pada khatam. Udah khataman. Ada yang seperti itu. Ini nabi ya, cuman pengikutnya 1 kadang 2. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak punya seorang pengikut pun. Nabi enggak punya apa? Pengikut. Gimana? Ini nabi enggak punya pengikut 1 pun. Wa laysa ma'ahu ahad, enggak punya pengikut seorang pun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Its rufi'a li sawadun 'azim." Kemudian diperlihatkan kepadaku 1 kelompok hitam yang besar. Besar, kelompok yang banyak. Banyak orangnya. Fa dhanantu annahum ummati, maka aku mengira kelompok yang besar itu umatku. Ini banyak ini. Berarti umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumu. Ini adalah Musa dan kaumnya.
Berarti Nabi Musa ini kaumnya banyak. Ini Musa dan kaumnya. Ini Musa dan kaumnya. Kita tahu cerita tentang Nabi Musa, ya pengikutnya banyak. Ya. Fanazartu faiza sawadun azim. Maka aku melihat lagi ada sekelompok yang amat besar. Ya, kelompok yang sangat besar. Banyak lagi, lebih banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hazihi ummatuk, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Ini adalah umatmu. Jadi umat Nabi Muhammad banyak apa sedikit? Jumlahnya berapa Pak kira-kira? Yang hitung sendiri. Banyak umatnya. Ini adalah umatmu. Hazihi ummatuk wa ma'ahum, dan bersama mereka. Yani umatmu itu sab'una alfan, ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannata, yang akan masuk surga bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Ini luar biasa. Jadi ini adalah umatmu, dan bersama mereka ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, berapa ribu orang? 70.000 orang. Ya, 70.000 orang. Kira-kira kita termasuk nggak ini? Umat Nabi banyak kan? Berapa miliar? Sekarang aja umat Islam berapa miliar? Banyak. Ini yang masuk cuman tanpa hisab, tanpa azab cuman 70.000. Indonesia aja muslimnya berapa? Berapa? Berapa puluh juta? Banyak. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab cuman 70.000 dari semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain nanti dijelaskan itu, yang 70.000 orang itu dalam riwayat Ahmad dan yang lain, setiap 1.000, ya, setiap 1.000 orang itu mereka membawa 70.000. Setiap 1.000 orang membawa berapa ribu? 70.000. Berarti berapa tuh kira-kira? Ini yang ahli matematika ya. Setiap 1.000 membawa 70.000 orang. Berapa itu? Ditambah dengan 70.000 tadi. Berapa? 4.900.000. Kurang lebih. Ini kalau kita menggabungkan riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau ternyata yang dicukupkan cuma 70.000, karena ada riwayat yang lain bahwa Allah menjanjikan kepadaku, kata Nabi, dari setiap 1.000 orang itu membawa 70.000. Atau dikali lagi nanti ternyata dihitung-hitung itu sekitar 4.900.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, semoga kita semuanya termasuk di antara yang Nabi sebutkan tadi, sab'una alfan, ya, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka setelah dikatakan ini umatmu, ya, dan bersama mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, thumma nahab fadakhala manzilah. Setelah Nabi mengucapkan itu, ya, maka Nabi pun masuk ke rumahnya setelah menjelaskan, ya, kepada para sahabat. Nabi masuk ke rumah. Fakhadun nasu fi ulaik, maka para sahabat, ya, menerka-nerka siapa mereka itu yang 70.000 orang tadi. Siapa nih mereka ini? Siapa sih? Faqala ba'duhum,
maka sebagian mereka berkata fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerka-nerka siapa yang 70.000 orang tadi. Menurut mereka, ya sebagian mereka, sepertinya yang 70.000 orang itu yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi. Kayaknya yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a wa zakaru asya'a. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka yang 70.000 orang itu orang-orang yang dilahirkan dalam Islam kemudian tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kemudian mereka nyebutkan mungkin ini, mungkin yang lain, ya mereka nyebutkan. Ini para sahabat radhiyallahu anhum, artinya menerka-nerka. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan itu Rasulullah pun keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya. Dan ingat, para sahabat ya tatkala berbicara di Masjid Nabawi itu, mereka berbincang-bincang dan mereka enggak pergi, tetap nunggu Nabi. Ini juga adab bagi penuntut ilmu itu, kalau duduk di majelis ilmu sampai apa? Sampai selesai. Ya, jangan baru berapa menit udah langsung atau enggak selesai, enggak. Sahabat tetap nunggu. Siapa nih? Ya, siapa mereka itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Fa akhbaru, maka ya mereka pun mengkhabarkan seperti ini ya. Faqal, maka Nabi pun lantas mengatakan dan menyebutkan yang 70.000 orang itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Kalau hadis yang riwayat yang sebelumnya apa? Aku minta diruqyah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun. Yang kedua, mereka bukan orang-orang yang yaktawun, yang yang ingin menyembuhkan luka dengan besi panas, kai. Bukan. Karena itu menyakiti. Antum kalau tahu ngobati dengan besi panas itu akan melukai apa? Tubuh. Biasanya kalau dulu itu pernah anak punya teman itu di ma'had, dia pakai setrika untuk menghilangkan apa? Bekas sininya. Tapi dia kuat. Tapi tetap melukai badan. Jadi ya ininya geseng ya. Pakai apa? Setrika. Oke, ya ini dilarang. Karena ini hakikatnya akan melukai. Makanya dilarang ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak termasuk dari 70.000. Nanti penjelasannya di momen berikutnya. Kemudian yang berikutnya wala yatatayyarun, dan mereka bukan orang-orang yang tatayyarun, mereka orang-orang yang bukan orang-orang yang menganggap sial dengan arah burung. Nah, kalau burungnya ke kanan berarti bakalan apa? Ya, kalau ke kiri bakalan enggak. Mereka bukan orang yang seperti itu. Dan yang keempat, ciri mereka itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya tiga tadi, la yastarqun tidak minta untuk diruqyah, wala yaktawun tidak mengobati ya luka dengan besi yang panas, kemudian wala yatatayyarun dan tidak tatayyur. Ini kuncinya di yang keempat tadi, wa ala rabbihim
yatawakkalun. Karena mereka tawakalnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ya di poin yang pertama, wala yastarkun, bukan orang-orang yang minta untuk diruqyah. Dia ingin ngasih tahu kepada Husain yang dia mengatakan irtaqaitu, aku minta untuk dibacakan kepadaku ruqyah. Artinya Nabi mengatakan la yastarkun. Mereka orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Nanti ada penjelasannya. Ya, boleh enggak Ustaz nanti ada orang yang datang ke kita kemudian meruqyah kita? Boleh enggak? Antum bingung ya. Datang ke kita atau ke antum, ya kayaknya antum ada masalah. Saya mau ruqyah. Boleh? Hah? Nah, Nabi juga pernah diruqyah oleh siapa? Malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril meruqyah Nabi. Dan Nabi pun pernah meruqyah. Yang nanti diperselisihkan oleh para ulama itu kalau minta untuk diruqyah. Nah, ini nanti akan disebutkan permasalahannya. Kemudian ya setelah itu, setelah Nabi menyebutkan 4 ya kategori yang 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, mereka yang la yastarqun, tidak minta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan tidak minta untuk ya mengobati luka dengan besi yang panas, wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur, ya tidak menganggap sial dengan arah burung, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Ta'ala. Setelah menyebutkan 4 kriteria ini, kemudian ya faqama Uqashah ibnu Mihsan, maka ada seorang sahabat yang namanya Uqashah ibn Mihsan, dia berdiri. Ini menunjukkan bahwa sahabat tatkala Nabi menjelaskan itu kondisinya apa? Duduk. Duduk, Nabi menjelaskan, ya mereka duduk. Faqama Uqashah, maka sahabat yang namanya Uqashah ini bangun, dia berdiri. Dia bangun. Ya, dan berdiri dan mengatakan faqal ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang tadi. Jadi kata Uqashah, ya Rasulullah, ya doakan kepada Allah Ta'ala, berdoalah kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan aku termasuk dari 70.000 orang tadi. Qal, maka Nabi pun mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Engkau termasuk dari mereka, 70.000 orang tadi. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian laki-laki yang lain bangun. Ada yang bangun lagi. Faqal, dan laki-laki ini berkata, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, ayyaj'alani minhum, agar Allah menjadikan aku termasuk 70.000 orang tadi. Qal, kemudian Nabi mengatakan, sabaqaka biha Uqashah, engkau telah didahului oleh siapa? Uqashah. Jadi Nabi ingin menutup ya, nanti yang lain pada minta semua ya. Kalau sekarang saya doakan saya masuk ke mana? Nah, antum bayar dulu ya. Seperti itu. Tapi ya Rasulullah enggak seperti itu. Artinya tatkala Rasulullah tidak mendoakan dan mengatakan, cuman Rasulullah mengatakan sabaqaka biha Uqashah. Uqashah telah mendahuluimu. Ini ucapan yang sebetulnya bagus ya, tidak secara langsung. Engkau ya telah didahului oleh Uqashah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, dengan tambahan riwayat yang lain. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk kepada penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan ya secara singkat dari hadis yang panjang tadi. Hadis tadi itu di Kitab Tauhid, ini adalah hadis yang sering dibaca dan berulang-ulang.
Ya, kenapa? Karena pentingnya hadis ini. Ya, pentingnya hadis ini, dan ini ya kabar gembira bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang yang berada di atas tauhid. Berada di atas tauhid. Tapi kata Fadilatul Syekh ya Saleh Al-Fauzan hafizahullah, Husain ya seperti yang kita sebutkan tadi, Ibn Abdurrahman itu As-Sulami, seorang ya ahadut tabi'in as-siqat, seorang tabi'in yang terpercaya. Yang tadi dia mengatakan ya bersama Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair adalah ya tadi muridnya siapa? Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Kemudian tatkala ya Sa'id ya muridnya Ibnu Abbas tadi ya bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Artinya ya di sini Sa'id bertanya kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya. Fatih Husain ini dia ya salah satu muridnya. Ya, jadi Sa'id di antara murid-muridnya tadi, Husain lagi pada duduk, kemudian Sa'id bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam ya melihat bintang yang jatuh? Ya, bintang yang jatuh. Dan bintang yang jatuh ya biasanya itu apa? Ya sebuah senjata yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk melempar syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Artinya di sini ya jatuh itu syihabun mubin. Ya, untuk apa? Untuk melempar syaitan yang ingin mencuri berita dari langit. Maka tatkala Husain mengatakan, anak saya, aku melihat yang jatuh bintang itu. Ya, aku. Kemudian tatkala Husain mengatakan anak saya gitu, khawatir dikira oleh orang-orang yang di sekitarnya, sahabat-sahabat yang lain itu dia dalam keadaan sholat. Oh, berarti terjaga nih sholat malam. Maka ya Husain pun langsung mengatakan, ama inni lam akun fi salatin, tapi aku dalam keadaan enggak salat, lagi enggak salat. Artinya ya seseorang itu, terutama para salaf, paling khawatir dan takut kalau amalan sunnahnya itu diketahui orang. Mereka enggak mau. Kalau yang wajib 5 waktu, naam, wajibnya di masjid, tapi yang sunnah apalagi berkenan dengan qiyam, siam, mereka nggak mau ada yang tahu. Makanya langsung mengatakan, sebelum dikira baik langsung mengatakan apa? Ya, aku lam akun fi shalah, aku nggak salat enggak. Akan tetapi aku dalam keadaan apa tadi? Ludiktu, aku dalam keadaan disengat binatang. Ya. Artinya kala jengking, dia disengat. Dia mengatakan itu. Ya, maka kemudian tatkala ditanya, apa yang kau lakukan? Irtaqaitu, maka aku pun minta untuk diruqyah. Nah, inti ya dari ucapan riwayat yang pertama ini, aku ya minta orang untuk membacakan kepadaku, meruqyahkan aku dengan Al-Qur'an. Ya, dan ruqyah ya artinya, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, adalah dibacakan Al-Quran dan doa-doa kepada orang yang terkena penyakit atau yang terkena ya sengatan binatang buas. Itu ruqyah. Atau ayuqra'a 'alal musab bil marad aw bil lad minal Qur'an wal ad'iyah. Dibacakan Al-Quran ya dan doa-doa kepada orang yang terkena sakit atau yang terkena sengatan binatang buas. Itu ruqyah. Kemudian ditiupkan ke tempat yang terkena sakit tadi. Ya, jadi kalau antum dapati umpamanya ada yang sakit ya, atau antum terkena apa? Ya, sengatan binatang, antum bacakan saja sendiri. Tidak usah minta orang lain untuk membacakan, enggak. Antum baca aja sendiri. Dan ini yang paling bermanfaat. Antum bacakan. Kemudian antum tiup. Nah, itu lebih bermanfaat ya daripada nanti antum minta orang
untuk ya akhi, enggak usah, antum bacakan aja sendiri. Ya, dari bacaan Quran dan doa-doa yang ada ditiupkan di tempat yang sakit. Dan ini termasuk, ya kata beliau, min anfa'il ilaj. Dan ini termasuk di antara pengobatan yang paling bermanfaat apabila ya orang yang meruqyahnya itu dia yakin. Ya, orang yang meruqyahnya yakin ya, apalagi kalau sendiri, karena yakin dia bacakan terus, maka ini akan memberikan manfaat. Terlebih Al-Qur'an itu adalah obat. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Syifa di sini nakirah umum. Jadi Al-Qur'an itu yang semuanya, ya, itu sebagai syifa, obat. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi obat. Bahkan dalam ayat yang lain syifa di mana? Hati. Jadi kalau yang hatinya sakit, ya hati itu berarti juga orang yang kena penyakit apa? Jantung. Ya jantung. Sering-sering baca apa? Al-Quran. Sering baca Quran. Dibacakan Al-Quran, dia pegang, ya kemudian dia rutin. Itu salah satu obat. Bahkan min anfa'il ilaj, di antara pengobatan yang paling bermanfaat. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah. Dan itu yang akan membuat hati tenang. Orang itu kalau hatinya senang, seluruh tubuhnya jadi apa? Sehat. Tapi kalau hatinya sakit, seluruh tubuhnya jadi apa? Sakit. Itu kata Nabi SAW. Dan yang menerangi, bikin terang hati itu adalah Al-Quran. Rutin baca. Dan ini adalah hal yang amat sangat luar biasa. Maka ruqyah yang masyru'ah, yang disyariatkan, ya, ini adalah ruqyah yang juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun ya pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkena sihir. Dan Rasulullah juga meruqyah sebagian para sahabatnya, dan ruqyah kata beliau dengan Al-Qur'an dan doa-doa adalah perkara yang disyariatkan. Jadi Nabi pernah disihir, ya maka kemudian datanglah malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya antum jangan kemudian pede bahwa Ustaz kayaknya saya aman dari apa? Dari sihir, karena anak rajin ngaji, enggak jaminan. Ya, sekuat apapun kita, ya ada peluang untuk terkena apa? Sihir. Nah, terlebih kita kadang ya mungkin zikir jarang, ya. Kemudian baca Quran pun kalau lagi banyak apa? Banyak uang, ya, nggak semangat, ya. Kalau nggak ada uang, nggak semangat, saja nggak, ya. Maksudnya semangat terus. Kadang kita posisinya lemah, ya. Kalau lagi lemah, mudah, ya bagi orang itu untuk menyihir dia, dan itu ya bisa terjadi. Bahkan Nabi pun juga terkena sihir, ya, dan segera diruqyah oleh malaikat Jibril. Kemudian ya ucapan Sa'id ya kepada Husain ibn Abdurrahman As-Sulami ini, apa yang membuatmu melakukan itu? Ya, ini menunjukkan bahwa para salaf ya mereka itu selalu menanyakan dalil atas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan. Ya, makanya kan Sa'id, apa yang membuatmu melakukan itu? Dalilnya mana? Gitu. Artinya tanya dalil. Ini pentingnya seseorang dalam apa? Dalam melakukan ibadah.
ngerjakan sesuatu dan mengatakan sesuatu berkenaan dengan din. Karena saya tanya, dalilnya apa nih dasarnya yang membuat ente melakukan itu? Minta untuk diruqyah. Ini penting. Jadi antum kalau ingin melakukan ibadah tertentu atau mengucapkan tentang agama, yang ditanya pertama apa? Dalil. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Mana dasarnya? Mana dalilnya? Ini penting. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'id ibn Jubair. Dia bertanya, makanya ya, kok sampai mengatakan irtaqaitu, aku minta untuk orang bacakan aku ruqyah. Apa dasarmu melakukan ini? Maka ya Husain membawakan riwayat tadi bahwa Sya'bi meriwayatkan kepadaku ya bahwa dalilnya seperti ini, bahwa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma, tidak ada ruqyah yang bermanfaat yang mujarab kecuali dari penyakit ain atau yang terkena sengatan binatang buas. Artinya membawakan dalil Husain bahwa tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat kecuali apa tadi? Dari ain dan terkena sengatan binatang buas. Artinya membawakan dalil. Membawakan dalil. Dan ini ya merupakan kebiasaan mereka para sahabat tatkala melakukan sesuatu karena ada sandaran dalil, dia mendengarkan dalil ini. Dia membawakan dalil. Dia membawakan riwayat. Ya. Dan Sa'id ibn Jubair tatkala mendengar riwayat itu, maka Sa'id ya mendengarkan hadis itu ya, dan tidak langsung menentang, enggak. Itu hadisnya, na'am, itu satu riwayat. Tapi beliau kemudian ya membawakan riwayat yang lain. Artinya karena dia membawakan riwayat, dia mendengarkan, inilah dia telah mendengarkan ya sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengarkan dengan baik. Tapi di sini Sa'id kemudian akan tetapi Ibnu Abbas gurunya menceritakan kepadaku dengan riwayat yang panjang tadi. Ya, bahwa diantaranya 70.000 orang yang apa tadi? Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu adalah yang pertama la yastarqun, yang tidak minta untuk diruqyah. Jadi kemudian ya Ibnu Abbas ya menjelaskan tentang ucapan Nabi yang sangat panjang bahwa diperlihatkan kepada Nabi kelompok umat. Yang ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat-umat yang sabiqah, yang terdahulu. Artinya diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat terdahulu, umat ya sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi umat-umat yang memang sedikit gitu. Ada yang Nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9, ada yang 2, ada yang 1, sampai yang tidak punya seorang pengikut pun. Makanya Nabi Nuh ya, kata Allah Ta'ala di dalam surah Hud, Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh itu dakwanya berapa tahun? 950 tahun. Tapi kata Allah Ta'ala wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Yang naik apanya Nabi Nuh? Bahtera. Bahtera isinya berapa orang? Berapa? 20? Ya mungkin lebih ya, agak besar. Nah, itu sedikit. Dakwanya ratusan tahun, yang beriman cuman yang ikut kapalnya Nabi Nuh. Sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Sedikit. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah banyak manusia yang beriman walaupun kau dalam keadaan semangat, enggak. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah, dan jika engkau mentaati kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Ta'ala. Jadi patokan banyak orang itu
tidak berarti di atas kebosan. Ana mah ngikutin kebanyakan orang, San. Karena biasanya banyaknya orang itu berarti benar tuh, lihat banyak, sudah ikut aja. Nah, banyak orang ikut ke kanan, aku ikut ke kanan. Kebanyakan orang ke kiri, anak ikut ke kiri. Kebanyakan orang masuk lubang, aku pun ikut masuk lubang. Ya jangan, ya itu tidak jadi patokan kebenaran. Makanya kata beliau, fal kasratu, banyaknya jumlah itu laysat hiya dhabit fi isabatil haq, bukanlah satu sandaran, satu pokok ya dia dalam kebenaran, bukan. Dan jangan tertipu akan hal itu, enggak. Bisa jadi yang banyak itu alal batil, bisa jadi banyak itu di atas kebatilan. Ya. Tapi kalau banyaknya orang sesuai dengan kebenaran, maka ini adalah tayyib, baik, kata beliau. Tapi kalau ternyata banyak tidak di atas kebenaran, maka ini bukanlah kebaikan. Ya, ini penting ya, bahwa kebenaran itu tidak mesti diukur dengan jumlah. Enggak, tapi kebenaran itu yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dan mengikuti dalil. Ya, jadi jangan sampai kemudian ya kita merasa mungkin Windows kok cuman sedikit orangnya ya, sedangkan kalau yang lain yang tidak jelas justru jumlahnya banyak. Enggak, jangan. Ya, maka kata beliau, nas'alullah ta'ala, kita minta kepada Allah ta'ala ayyuwaffiqana wa iyyakum liqaulil haqqi wal amali bih wa mukhalafatil hawa wa nafsi wa syaitan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufiknya kepada kita ya, untuk apa? Untuk ya mengatakan kebenaran dan mengamalkannya, dan agar kita bisa menyelisihi hawa nafsu kita ya, kemudian bisa menyelisihi langkah syaitan untuk menyesatkan kita. Tapi penjelasan berikutnya dari ucapan Nabi rufi'ali sawadun azim dan seterusnya, maka akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan.